Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli, NIM 2001 052021 dari kelas 1C D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini pada video ini saya akan membagikan ujian tengah semester medan elektromagnetika. Baiklah, kita langsung saja pada soal pertama, yaitu A. Jelaskan sistem koordinat kartesian menggunakan gambar 1, 2 untuk membantu penjelasan. Di sini kita langsung saja melihat gambarnya, yaitu gambar ini. Sebelumnya, sistem koordinat kartesian adalah sebuah tiga sumbu yang saling tegak lurus dan berhadapan. Sistem koordinat kartesian ini biasanya digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan, yaitu X dan Y, atau biasa disebut dengan ordinat, dan pada titik tersebut. Di sini kita lihat pada gambar pertama, yaitu ada titik X, sumbu Y, X, Y, dan Z. Maaf. Dan titik tengahnya di sini disebut dengan origin. Jadi jika kita putar arah dari sini ke sini, maka scrub akan mengarah ke Z. Atau jika kita mengarahkannya ke sini, maka scrubnya juga mengarah ke titik Y. Atau juga sebaliknya akan kembali ke bentuk semula, yaitu mengarah ke X. Lalu kita lanjut pada gambar kedua, yaitu ada gambar berbentuk persegi kayak gini, dimana titik sumbu X-nya di bawah ini, sumbu Z-nya di atas, dan Y sini. Lalu titik tengahnya P itu sini, yang ada angka 1, 2, 3 ya. Lalu untuk setiap titik yang ditinjau pada koordinat ini terbagi dari perpotongan 3 bagian, dan letak sebuah titiknya ditentukan oleh X, Y, dan Z. Lalu kita lanjut pada gambar ketiga. Ada titik tengahnya juga, topenya, dimana X, Y, dan Z nya ini. Lalu ada 3 buah bidang yang saling berpotongan pada satu titik, dimana koordinat P nya adalah X, Y, dan Z. Lalu lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan komponen vektor dan vektor satuan. Gunakan gambar 1, 3 untuk membantu penjelasan. Di sini saya ambil dulu gambar 1, 3 nya, dan yang ini. Sebelumnya, vektor adalah sebuah besaran yang ditentukan oleh nilai dan arahnya, seperti kayak berat, kecepatan, atau gaya. Lalu komponen-komponen vektor itu adalah proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu yang baik itu seperti sumbu X, Y, dan Z yang berada di dekatnya. Contohnya kayak grafis vektor yang digambarkan dengan garis berarah atau anak panah, seperti pada gambar yang ini. Di sini ada arah panahnya, yaitu dinamakan dengan R. Lalu ada sumbu X, Y, dan Z, dimana rumusnya telah ditentukan pada gambar ini, yaitu R sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Apabila vektor-vektor komponen untuk R adalah X, Y, dan Z juga. Lalu vektor satuan merupakan vektor ruang yang sudah diuraikan ke dalam sumbu X, Y, dan Z, yang merupakan besarnya satu satuan.
vektor-vektor satuan di dalamnya pada koordinat memiliki magnitudo yang sebesar 1 dan arah yang sama, yang kayak gini. Dia memiliki arah yang sama mengarah kepada titik sumbunya. Lalu vektor satuan dalam koordinat itu memiliki magnitudo sebesar 1 dan arah yang sama. Lalu kita lanjut pada gambar ketiga, yaitu vektor P, R, Q, yaitu P, R, dan Q. Vektor P, R, Q sama dengan selisih vektornya, yaitu rumusnya PRQ sama dengan P RQ dikurang RP, dimana Q nya adalah 2,-2,1, lalu P nya 1,2,3. Lalu kita jumlahkan isinya. Lalu kita lanjut pada nomor 2, yaitu jelaskan perkalian titik. Gunakan gambar 14 untuk membantu penjelasan dan perkalian silang. Gunakan gambar 15 untuk membantu penjelasan. Baiklah, saya mulai pada gambar perkalian titik yang menggunakan gambar 1.4, yaitu yang ini, gambar 1.4. Sebelumnya, perkalian titik adalah perkalian yang didefinisikan sebagai perkalian antara besar vektor A dan besar vektor B, yang dikalikan dengan kosinus sudut terkecil antara kedua vektor tersebut. Persoalan mencari sebuah komponen sebuah vektor dalam arah tersebut menjadi persoalan mencari vektor satuan dalam arah tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan istilah geometrisnya biasanya dipakai dalam perkalian titik ini. Jadi B kali A adalah proyeksi B dalam arah A. Selanjutnya pada perkalian silang, yang perlu kita ingat adalah bahwa salah satu atau kedua vektor tersebut dapat digeser sejajar dengan arah tetap, sehingga kedua vektor tersebut titik pangkalnya terletak pada satu titik. Hal tersebut dapat menentukan bidang tempat kedua titik silang yang berhadapan dengan vektor yang didefinisikan pada titik yang sama. Dengan pernyataan tambahan yang perlu untuk menyatakan arah vektor satuan A n subskripsi n yang menyatakannya normal. Arah A kali B ialah arah majunya skrup berputar arah kanan jika A diputar ke arah B. Berikut ini gambarnya. Dengan gambar ini, arah A kali B atau B kali A ialah arah majunya skrup pada putar kanan jika A diputar ke arah B. Gambarnya seperti ini, yang ini skrupnya, dan ini bentuk perkalian silangnya. Membalik dari urutan vektor A kali B menghasilkan vektor satuan yang berlawanan arahnya dengan arah semula. Kita lihat bahwa perkalian silang caranya tidak komutatif, tetapi karena B kali A sama dengan min A kali B, yang ini rumusnya, jika didefinisikan perkalian silang ini dikenakan pada vektor satuan AX dan AY. Lalu kita dapat lihat karena masing-masing vektor besar satunya dan arahnya saling tegak lurus dan berputaran pada gambar ini, maka sesuai dengan definisi sistem koordinat putar kanan. Dengan cara yang serupa kita bisa dapatkan AY kali AX sama dengan AX dikali AY. Sederhana dari penggunaan perkalian silang ini dapat kita ambil pada geometri atau trigonometri. Untuk mencari luas jajaran genjang atau perkalian panjang sisi
yang berdekatan dikalikan dengan sinus sudut. Lanjutkan pada nomor 3, yaitu jelaskan sistem koordinat tabung dan transformasi dari atau ke koordinat tabung ke kartesian dengan menggunakan gambar 1.6 dan 1.7 untuk membantu penjelasan. Baiklah, kita ambil gambarnya, yaitu gambar yang pertama atau gambar A merupakan ketiga bidang yang saling tegak lurus dalam koordinat tabung. Yang gambar yang B yaitu ketiga vektor satuan dalam koordinat tabung, dan yang C volume diferensial dalam koordinat tabung. DP dan PD dan DZ merupakan elemen panjang. Sekarang kita dapat mendefinisikan tiga vektor dalam koordinat tabung. Dalam koordinat kartesian, vektor satuan bukan fungsi dari koordinat. Dua vektor satuan dalam koordinat tabung A, P, dan A kolom berubah terhadap koordinat Q1 karena arahnya berubah terhadap arah kolom dalam mengintegrasi atau mendiferensial terhadap kolom. Jelaslah bahwa AP dan A kolom tidak dapat diperlakukan sebagai tetapan. Ketiga vektor satuan tersebut saling tegak lurus karena masing-masing pada vektor arahnya normal pada salah satu dari tiga bidang yang saling tegak lurus. Dan kita dapat mendefinisikannya satuan koordinat tabung putar kanan melalui sifat perkalian vektor dan dari vektor satuannya, yaitu AP dikali A kolom sama dengan AZ. Vektor-vektor satuan pada koordinat tabung juga saling tegak lurus karena masing-masingnya merupakan garis normal terhadap salah satu dari tiga permukaan yang saling tegak lurus. Pada gambar C ini. Dengan demikian, luas daerah untuk permukaan ini adalah DP dan yang ini D kolom P dan kolom. Dan besarnya elemen volume adalah PDP DQ DZ. Volume diferensial dalam koordinat tabung diperoleh dengan menambahkan P, V, dan Z dengan pertambahan diferensial DP, DQ, dan DZ. Dua tabung dengan jari P dan PD plus DP, dua buah bidang radial pada sudut Q dan QDQ, dan dua buah bidang horizontal pada ketinggian Z dan Z. Sekarang membatasi volume kecil seperti yang terlihat pada gambar 16C yang berbentuk pada potongan batang kayu. Perubahan dalam koordinat kartesian dan koordinat tabung dicari pada hubungannya dengan menunjukkan gambar 17, yaitu gambar yang ini, yang terdapat juga tiga sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Dari sudut pandang yang lain, kita dapat menyatakan perubahan koordinat tabung pada X, Y, dan Z. Hubungan antara perubahan kartesian X, Y, dan Z dan perubahan koordinat tabung P, Q, Z tidak ada perubahan pada perubahan Z antara kedua sistem tersebut. Untuk menyelesaikan transportasi komponen ini, kita harus mengetahui hasil kali titik antara vektor satuannya. Dengan demikian, transformasi fungsi vektor-vektor koordinat kartesian sebaliknya dengan menggunakan hasil kali titik vektor. Lalu nomor 4, jelaskan sistem koordinat bola dan transformasi dari koordinat tabung ke koordinat bola. Gunakan gambar 1.8. Gambar 1.8 gambar yang ini.
8 yaitu yang ini. Yang A nya yaitu ketiga koordinat bola. Yang B adalah ketiga bidang. 4. Jelaskan sistem koordinat bola dan transformasi dari koordinat tabung ke koordinat bola. Gunakan gambar 1.8. Gambar 1.8 yaitu yang ini. Yang A nya yaitu ketiga koordinat bola. Yang B adalah ketiga bidang yang saling tegak lurus pada sistem koordinat bola. Yang C ketiga vektor satuan dalam koordinat bola. Yaitu A kali dan D elemen diferensial dalam sistem koordinat bola. Dimana kalau yang ini adalah terapan bidang datar, dan yang ini adalah terapan bola pada gambar B-nya. Di sini pada gambar A itu sebuah vektor titik P, maka titik yang sama berada pada satu sudut sebesar V yang kemudian berada pada satu jari-jari yang sebesar yang ditentukan dari R. Kemudian berada pada sudut delta. Yang A itu sebuah vektor titik P yang titiknya sama berada pada sebuah sudut sebesar V, sebuah RI yang kemudian berada pada jari-jari R, yang kemudian berada pada satu sudut lingkaran pada sumbu Z, dan ini yang disebut dengan koordinat bola. Lalu pada gambar yang keduanya, titik P ini berada kulit bola, yang dimana titik P berada pada radius R bola, yang kemudian jika ditarik pada sumbu Z ini maka berada pada sumbu R, pada sumbu Q, maaf. Lalu terakhir nomor 5, jelaskan membuat densitas medan muatan. Yang A muatan titik, yang B muatan volume, C muatan garis, dan D muatan bidang. Muatan titik itu muatan listrik, lalu menuju ke vektor, lalu mendapatkan nilai dan arah, dimana arahnya bergantung pada muatan. Medan muatan pada muatan titik ini terdapat dua bagian, yaitu arah medan keluar dari muatan, yang kedua itu arah medan menuju muatan. Gaya antara dua titik atau F itu didapatkan dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. K adalah ketetapan pada perbandingan, yaitu K nilainya 1/4 V E. Lalu rumus yang lainnya itu E sama dengan F per Q, atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dimana E adalah kuat medan listrik dengan satuannya N. Lalu K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q yaitu muatan uji dan R adalah jarak. Lalu nomor 2 nya yaitu muatan volume. Muatan volume ini adalah jumlah muatan persatuan volume yang dinyatakan dengan notasi PV dan dalam satuan kolomnya per meter kubik, atau C per meter 3. Dari rumusnya kita bisa lihat itu kita tentukan, yaitu Q sama dengan integral volume dari P V dikali dV. Lalu yang ketiga, muatan garis. Muatan garis adalah medan muatan garis yang digunakan untuk mengukur yang sangat halus dan jari-jarinya sangat kecil. Tiap unsur pertambahan yang panjang dari muatannya berlaku sebagai muatan titik. Kecepatan muatan garisnya ditentukan dari P L. Yaitu nomor 4 dan terakhir, muatan bidang.
muatan bidang itu suatu konfigurasi muatan dasar yang lain, yang muatannya tersebar eh, pada bidang tak terhingga karena arah medannya sangat menjauh muatan positif, sehingga di atasnya memakai vektor satuan a n yang arahnya keluar dari bidang normal. Baiklah, demikian dari video ujian tengah semester medan elektronika saya. Saya akui saya banyak kesalahan dalam penyebutan ataupun dalam penjelasan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. NIM 2001 052021 dari kelas 1C D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini pada video ini saya akan membagikan ujian tengah semester medan elektromagnetika.